Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vera Dita Sakura dari kelas R7D, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat pemilihan topik dan pembatasan topik mata kuliah menulis ilmiah. Baik, sebelum saya lanjut membahas mengenai syarat pemilihan topik dan pembatasan topik, saya akan terlebih dahulu membahas apa itu topik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, topik adalah pokok pembicaraan dalam diskusi, ceramah, karangan, dan sebagainya. Topik juga bisa disebut sebagai subjek yang dibahas dalam sebuah teks. Topik atau dalam bahasa Yunani disebut topoi adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Krida Laksana pada tahun 1993 pada halaman 217 menyatakan topik adalah satu bagian kalimat yang diutamakan dari beberapa hal yang dikontraskan. 2. Bagian kalimat yang menjadi kerangka untuk pernyataan yang mengikutinya. Kerangka itu bersangkutan dengan ruang, waktu, dan benda. Dan yang terakhir, topik merupakan ide sentral yang berfungsi mengikat keseluruhan uraian, deskripsi, penjelasan, dan seluruh pembuktian. Seluruh isi karangan harus mencerminkan topik tersebut. Selanjutnya adalah syarat pemilihan topik. Topik merupakan isu atau pokok persoalan yang sifatnya masih umum dan abstrak. Oleh karena itu, kegiatan pertama yang harus dilakukan pada tahap pra-penulisan ialah memilih topik. Banyak hal yang dapat dipertimbangkan menjadi syarat pemilihan topik. Hal-hal tersebut diantaranya adalah: yang pertama, topik harus bermanfaat dan layak dibahas. Bermanfaat sendiri berarti bahwa pembahasan topik tersebut akan memberi sumbangan bagi pengembangan ilmu dan profesi, serta layak dibahas dan sesuai dengan bidang yang ditekuni. Yang kedua adalah bahan yang diperlukan untuk membicarakan topik dapat diperoleh dengan cukup memadai. Artinya, sumber-sumber bahan yang relevan dan memadai dapat mudah diperoleh, baik dari perpustakaan pribadi maupun dari perpustakaan sekitar. Selanjutnya adalah topik yang diangkat tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Topik yang terlalu luas, terlalu sulit, dan akan memakan waktu yang lama jika dibahas secara mendalam. Sebaliknya, bila topik terlalu sempit, maka sifatnya terlalu khusus, tidak dapat digeneralisasi, sehingga tidak banyak gunanya bagi pengembangan ilmu. Selanjutnya adalah topik cukup menarik, terutama bagi penulis. Topik yang demikian dapat memotivasi penulis berusaha secara kontinu mencari data yang berguna dalam membahas masalah yang dihadapi, dan memotivasi penulis menyelesaikan masalah karya ilmiahnya secara baik. Bagi pembaca, topik yang menarik dapat membangun minat yang tinggi untuk membacanya. Dan yang terakhir adalah topik dikenal baik, yang berarti topik yang dipilih harus topik yang dikuasai atau diketahui penulis. Selain itu, topik yang dipilih juga sebaiknya tidak terlalu baru. Topik yang terlalu baru memang menarik untuk ditulis, akan tetapi seringkali penulis mengalami kehambatan dalam memperoleh data kepustakaan yang akan dipakai sebagai landasan atau penunjang.
Data kepustakaan yang diperoleh mungkin terbatas pada berita dalam surat kabar. Yang selanjutnya, tidak terlalu teknis. Karangan yang terlalu teknis kurang dapat menonjolkan segi ilmiah. Tulisan semacam ini biasanya bersifat sebagai petunjuk serta tata cara melakukan sesuatu tanpa mengupas teori yang ada. Dan yang terakhir adalah tidak terlalu kontroversial. Suatu tulisan yang mempunyai topik kontroversial menguraikan hal-hal di luar yang menjadi pendapat umum. Penulisan semacam ini sering menimbulkan permasalahan bagi penulisnya. Selanjutnya adalah pembatasan topik. Pada umumnya, penulis cenderung menganggap subjek yang akan ditulisnya terlalu luas, sehingga merasa sulit untuk menyelesaikan karena dibutuhkan waktu yang panjang dan lingkup yang luas. Oleh karena itu, penulis perlu membatasi topik yang akan ditulisnya. Hal-hal yang perlu dilakukan penulis untuk membatasi tulisan yaitu: yang pertama adalah memilih salah satu topik khusus yang dikuasainya. Yang kedua adalah memilih satu jangka waktu tertentu untuk menyelesaikan aspek yang dipilih tersebut. Yang ketiga adalah membatasi ruang masalah yang akan ditulis. Dan yang keempat adalah memilih peristiwa khusus yang berkaitan dengan topik. Topik itu harus terbatas. Batasan sebuah topik mencakup konsep, variabel, data, lokasi, dan waktu pengumpulan data. Maka dari itu, ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mempermudah membatasi topik. Di antaranya, yang pertama adalah menggunakan diagram jarum jam. Diagram ini disebut diagram jarum jam karena bentuk pembatasannya menyerupai jarum jam. Cara ini dilakukan dengan menempatkan topik yang luas pada bagian pusatnya. Lalu di sekelilingnya ditempatkan topik-topik yang merupakan pembatasan dari topik itu, ditinjau dari berbagai sudut. Berikut merupakan contoh dari diagram jarum jam, di mana prosa ditempatkan pada pusat, yang artinya topik prosa akan terlalu luas jika dibahas secara menyeluruh. Maka dari itu, di sekeliling pusat atau di sekeliling prosa ada beberapa topik yang merupakan penyempitan dari topik prosa tersebut. Adalah menggunakan diagram pohon. Diagram pohon dapat dilakukan dengan menggambarkan sebagai cabang-cabang dan ranting pohon. Topik yang lebih luas akan ditempatkan pada bagian atas diagram pohon tersebut. Kemudian bagian bawah akan ditempatkan topik-topik yang lebih menyempit pembahasannya. Berikut ini merupakan contoh dari diagram pohon. Bagian prosa ditempatkan pada bagian puncak pohon, dan semakin ke bawah, maka topik yang ada merupakan topik yang lebih spesifik. Terakhir adalah menggunakan diagram piramida terbalik. Cara membatasi topik ini hampir sama dengan menggunakan diagram pohon, karena topik dapat dibatasi tahap demi tahap, sehingga terbentuk topik yang lebih spesifik. Sama pula dengan diagram pohon, topik yang luas ditempatkan di atas dan semakin ke bawah akan semakin lebih spesifik. Berikut ini adalah contoh dari diagram piramida terbalik. Topik paling atas merupakan topik
dengan pembahasan yang luas, dan setiap tahapan ke bawah merupakan topik yang lebih spesifik. Pembatasan topik sekurang-kurangnya dapat membantu pengarang dalam beberapa hal, di antaranya memungkinkan penulis penuh keyakinan dan kepercayaan bahwa topik tersebut benar-benar diketahuinya. Memungkinkan penulis mengadakan penelitian lebih intensif mengenai masalahnya. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan ucap. Saya ucapkan terima kasih.